Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan simulasi tugas akhir yang berjudul Jaringan Kantor PT Unilever. Pertama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ivan Rangga Saputra dengan NIM 20051204102 dari S1 Teknik Informatika Angkatan 2020 kelas B. Di sini kita sudah berada di Cisco Packet Tracer. Dan di sini saya membuat jaringan sederhana dari kantor PT Unilever yang dimana sudah saya buatkan di sini. Di sini kita membutuhkan 5 buah PC, lalu 1 server, lalu 3 switch, 2 router, 2 access point, lalu 2 smartphone, dan 2 laptop. Pertama-tama kita mengatur IP configuration-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan DHCP untuk mengatur IP dari setiap PC ini. Nah, pertama kita masuk server, lalu kita masuk ke config terlebih dahulu. Lalu di global setting kita atur default gateway-nya, yaitu di sini sudah saya isikan 192.168.102.40. Untuk DNS servernya 192.168.102.35. Untuk flash ethernet-nya di sini IP address-nya saya isikan 192.168.102.35 dengan subnet mask-nya sesuai default. Lalu kita masuk ke desktop. IP configuration dari server di sini saya isikan untuk IP address-nya yaitu 192.168.102.35, subnet mask-nya sesuai default, lalu default gateway-nya 192.168.102.40. Untuk DNS servernya 192.168.102.35. Lalu kita masuk ke services. Di menu tersebut kita masuk ke DHCP. Tidak lupa kita nyalakan terlebih dahulu. Lalu di sini untuk default gateway-nya saya isikan 192.168.102.40. Untuk DNS servernya 192.168.102.35. Untuk set IP address dari setiap PC yaitu 192.168.102, yang terakhir yaitu 0. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu selanjutnya kita masuk ke PC pertama. Sini untuk IP configuration-nya kita pilih DHCP dan otomatis akan mengatur IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Untuk PC pertama yaitu dimulai dari 102.2, lalu default gateway-nya 102.40, lalu DNS servernya 102.35. Untuk PC 1 di sini untuk IP configuration-nya, IP address-nya yaitu dimulai dari 102.3, subnet mask-nya sesuai default, lalu default gateway-nya 102.40, untuk DNS servernya 102.35. Selanjutnya yaitu PC yang ketiga atau PC 2. Untuk IP configuration-nya di sini IP address-nya 102.4, subnet mask-nya 255.0, default gateway-nya 102.40, untuk DNS servernya 102.35. Untuk PC 3 IP configuration-nya 102.5, subnet mask-nya 255.0, default gateway-nya 102.40, DNS-nya 102.35. Lalu PC yang terakhir yaitu PC 4, IP configuration-nya 102.6, untuk subnet mask-nya 255.0, default gateway-nya 102.40, DNS server-nya 102.35. Selanjutnya kita atur IP configuration dari smartphone.
Di sini saya menggunakan 201.102.1 untuk subnet masknya 255.0, default gateway-nya 102.5, untuk DNS servernya 102.35. Lalu untuk selanjutnya laptop di ruangan manager, di sini IP address-nya 200.1.102.2, untuk subnet masknya 255.0, default gateway-nya 200.1.102.5, untuk DNS servernya sama seperti smartphone dan PC sebelumnya, yaitu 102.35. Selanjutnya untuk ruang pegawai 2, di sini smartphone-nya, untuk IP configuration-nya saya isikan 172.102.102.1, untuk di subnet masknya 255.0, untuk default gateway-nya 102.10, untuk DNS servernya 102.35. Lalu untuk laptop di ruangan pegawai, IP configuration-nya di sini saya isikan IP address-nya 172.122.102.2, untuk subnet masknya 255.0, untuk default gateway-nya 102.10, lalu DNS servernya 102.35. Lalu di sini kita akan mengatur router yang pertama. Untuk flash Ethernet-nya tidak lupa kita nyalakan terlebih dahulu untuk port status, lalu kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.102.140 yang mengarah ke ruang pegawai 1. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke serial 2. Di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 20.20.102.5 dengan subnet mask default. Di sini mengarah ke router yang kedua. Jangan lupa kita nyalakan juga port statusnya. Selanjutnya kita beralih ke router yang kedua, yaitu router 1. Di sini untuk port status kita nyalakan terlebih dahulu, lalu untuk IP address-nya kita isikan 200.1.102.5 untuk mengarah ke ruangan manager. Untuk subnet mask-nya sesuai default. Lalu flash Ethernet-nya di sini IP address-nya 122.102.10, maaf. Untuk subnet mask-nya 255.0, jangan lupa kita nyalakan. Di sini mengarah ke ruang pegawai 2. Untuk serial 2, IP address-nya kita masukkan 20.20.102.10, untuk subnet mask-nya 255.0. Tidak lupa kita nyalakan juga port statusnya. Selanjutnya kita masuk ke router yang pertama. Di sini kita atur RIP routing-nya. Di sini sudah saya isikan. Yang pertama yaitu 20.20.102.0, lalu add, lalu selanjutnya 192.168.102.0, lalu kita add. Selanjutnya kita rubah untuk RIP routing-nya menjadi versi 2. Pertama-tama kita masuk ke CLI. Di sini kita ketikkan no auto summary, lalu kita ketikkan versi 2. Selanjutnya kita cek di RIP routing-nya. Setelah berubah menjadi versi 2, lalu kita masuk ke global setting, lalu kita save. Selanjutnya beralih ke router yang kedua. Di sini kita atur RIP routing-nya. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu network address-nya 20.20.102.0, lalu selanjutnya kita isikan 172.1.22, lalu 1.0.0. Untuk yang terakhir 200.1.102.0. Lalu kita add semua. Setelah kita add, kita rubah RIP routing-nya melalui CLI, di mana kita ketikkan no auto summary dan selanjutnya kita enter. Setelah itu kita isikan versi 2, lalu kita kembali ke configuration, lalu kita masuk ke RIP routing untuk mengecek bahwa RIP routing sudah berubah menjadi versi 2, lalu kita masuk ke global setting dan kita save. Selanjutnya di sini kita akan coba melakukan simulasi web server, di mana pertama-tama kita masuk ke server terlebih dahulu, lalu kita atur HTTP. Di sini di urutan kelima index.html. Di sini kita masuk ke edit. Lalu di sini
kita tidak merubahnya, langsung kita save saja. Lalu selanjutnya kita coba terlebih dahulu mengecek apakah routing kita berhasil atau tidak dengan mengetikkan ping, lalu kita masukkan IP address dari ruang manager yaitu smartphone. Di sini untuk IP address-nya menggunakan 200.1.102.1. Di sini kita coba. Kita ketikkan ping 200.1.102.1. Bentar, kita tunggu. Yang pertama request timeout, lalu menunjukkan bahwa reply berhasil. Selanjutnya kita coba ping, kita masukkan IP address dari smartphone ruang pegawai 2 yaitu 172.122.102.1. kita enter. Kita tunggu. Untuk yang pertama jelasnya adalah request timeout karena server sedang membaca, lalu selanjutnya bahwa menandakan replay berhasil. Lalu kita akan coba ping DNS nya yaitu 192.168.102.35. Di sini menandakan berhasil. Selanjutnya kita akan coba masuk ke web browser. Di sini kita akan mencari web yang telah kita atur tadi, yaitu kita masukkan IP address-nya terlebih dahulu 192.168.102.35. Nah, di sini telah menunjukkan bahwa berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba DNS server. Pertama-tama kita masuk ke server terlebih dahulu, lalu kita masuk ke DNS. Di sini sudah saya atur. Pertama-tama DNS service-nya kita nyalakan terlebih dahulu, lalu untuk name-nya kita masukkan. Yang pertama yaitu unilever.com dengan tipe ARICOD, untuk addressnya 192.168.102.35. Setelah itu di add dan di save. Selanjutnya kita isikan www.unilever.com, lalu untuk record-nya kita ganti cname, untuk hostname-nya kita masukkan unilever.com, lalu kita add, lalu kita save. Di sini sudah saya inputkan. Selanjutnya kita kembali ke PC yang pertama, PC 0, untuk mengecek apakah DNS servernya berhasil atau tidak. Di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk URL-nya unilever.com. Lalu kita go. Nah, di sini menunjukkan berhasil. Selanjutnya kita coba lagi masuk ke web browser. Di sini kita ketikkan www.unilever.com. Lalu kita go. Nah, di sini menunjukkan telah berhasil untuk melakukan simulasi DNS servernya. Selanjutnya kita mencoba simulasi FTP. Pertama-tama kita masuk ke server terlebih dahulu, lalu kita masuk ke services, lalu di menu ini kita pilih FTP. Di sini sudah saya masukkan untuk username-nya yaitu T1 dan password-nya yaitu sama, yaitu T1 untuk mempermudah. Lalu untuk read, delete, rename dan list kita centang semua, lalu kita add. Setelah itu kita akan coba. Di sini kita menggunakan PC1. Kita masuk ke command prompt. Di sini kita ketikkan FTP, lalu kita masukkan IP address-nya yang telah kita atur tadi, yaitu 192.168.102.35.
Nah, di sini username kita masukkan T1, untuk passwordnya sama yaitu T1. Setelah itu selanjutnya kita kembali terlebih dahulu. Kita akan membuat teks editor terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan pesan dari PC 9. Maaf, PC 1. Setelah itu kita save terlebih dahulu. Di sini kita tuliskan untuk nama filenya yaitu pesan strip pc1.txt. Lalu kita oke. Setelah itu kita masuk ke command prompt lagi. Lalu kita masukkan perintah put pesan strip pc1.txt untuk mengupload. Di sini telah menunjukkan bahwa transfer komplit. Selanjutnya kita akan masuk ke laptop. Kita coba menggunakan laptop 1. Di sini kita masuk ke command prompt, lalu kita ketikkan ftp unilever.com. Selanjutnya untuk username kita masukkan T1, lalu passwordnya sama yaitu T1. Setelah login berhasil, kita akan mencoba mendapatkan pesan dari PC1 tadi dengan mengetikkan perintah get pesan strip pc1.txt. Di sini transfer komplit. Lalu kita akan coba masuk ke text editor. Kita masuk file, lalu kita klik open. Di sini di location sudah berada yaitu pesan strip pc1.txt, bahwa menandakan laptop 1 telah mendapatkan pesan dari PC1. Lalu kita buka. Di sini menunjukkan bahwa berhasil, bahwa file yang kita dapatkan tadi dari PC1 telah dapat kita buka. Untuk simulasi selanjutnya kita akan mencoba mail server. Pertama-tama kita masuk ke server terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke email. Lalu di sini kita nyalakan terlebih dahulu untuk SMTP service-nya dan POP3 service-nya. Untuk domain name kita isikan gmail.com dan user yaitu Ivan, passwordnya sama yaitu Ivan untuk mempermudah simulasi. Untuk user kedua yaitu Obi, untuk passwordnya Obi juga, dan yang terakhir Siva dengan password Siva. Tidak lupa setiap kali kita menginputkan username dan password kita klik tambah lalu kita set. Selanjutnya kita coba masuk ke PC4. Kita masuk ke email, kita configure mailnya yaitu untuk yang pertama yaitu Ivan. Lalu email addressnya kita masukkan ivan@gmail.com. Untuk server informationnya, untuk incomingnya yaitu sama dengan outgoing. Lalu untuk username kita isikan Ivan dengan password sama yaitu Ivan. Lalu kita save. Selanjutnya kita akan coba menggunakan smartphone di ruang pegawai 2. Di sini kita langsung masuk ke email. Di sini kita masukkan namanya yaitu Obi dengan email addressnya yaitu obi@gmail.com. Lalu selanjutnya untuk incoming dan outgoingnya sama. Untuk username sama seperti yang sudah kita set tadi di server yaitu Obi dengan passwordnya sama yaitu Obi. Lalu kita save. Selanjutnya kita masuk lagi ke PC4 untuk mencoba mengirimkan sebuah email. Kita masuk ke compose mail, lalu kita ketikkan email yang akan kita tuju yaitu obi@gmail.com.
@email.com. Untuk subjeknya kita ketikkan halo. Lalu untuk isinya kita masukkan hai OI, apakah pekerjaanmu telah selesai. Lalu kita send. Di sini menunjukkan send sukses. Lalu kita coba buka di smartphone. Kita ketikkan receive. Di sini telah menunjukkan. Kita buka. Nah, di sini setelah kita buka, di sini emailnya kita sudah dapat dari ivan@gmail.com yang berisi, "Hai Obi, apakah pekerjaanmu telah selesai?" Lalu kita akan coba mereply. Di sini kita isikan, "Halo Ivan, pekerjaanku telah selesai." Setelah itu kita send kembali. Di sini menunjukkan send sukses. Lalu kita kembali ke PC 4 untuk mengecek. Di sini Obi telah melakukan replay, dimana dengan isinya yaitu, "Halo Ivan, pekerjaanku telah selesai." Di sini menunjukkan bahwa mail server yang telah kita simulasikan telah berhasil. Di sini kita sudah melakukan semua simulasi dari web server, lalu DNS server. Selanjutnya kita mengatur DHCP dari setiap PC, lalu kita melakukan FTP server, simulasi FTP server, dan yang terakhir yaitu simulasi mail server. Cukup sekian dari saya dengan tugas akhir saya yang berjudul jaringan kontor dari PT Unilever. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.